Ini dia teman-teman, tampilan belahan alpukat Pura Vida yang ada di hadapan teman dan di hadapan saya. Untuk review awal, tampilan daging alpukat Pura Vida tergolong kuning teman-teman. Cakep tampilannya, tinggal bagaimana untuk tes rasanya teman-teman. Hari ini Kamis 1 Januari 2026. Ini teman-teman buat dokumentasi, bapak saya petik alpukat Pura Vida tumbuh dan berbuah di 350 mdpl. Untuk tampilan pohonnya seperti ini, kebetulan hasil top working teman-teman. Untuk size mungkin kurang maksimal, tapi yang jelas ini alpukat perdana buah di tempat saya dan mungkin buah kedua yang ada di Indonesia. Untuk tampilan pohonnya seperti ini top working, ada 3 varian, Pura Vida, Daily 11 sama Russell. Ini buah perdana Pura Vida yang saya dapatkan di pohon saya teman-teman. Bisa buah kedua setelah di tempat beliau teman saya Kang Godrek di Solo. Terima kasih teman-teman, ini sebatas dokumentasi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Soleh Karya Tunas Purwokerto teman-teman. Di edisi hari ini Minggu 4 Januari 2026 teman-teman. Setelah per hari kemarin, tepatnya tanggal 1 Januari 2026, saya habis petik alpukat varian pendatang baru dari Nicaragua. Untuk tag name-nya ialah Pura Vida teman-teman. Dan untuk tampilannya kurang lebihnya seperti ini yang ada di hadapan saya. Memang teman-teman, berbicara alpukat serasa nggak ada selesainya, serasa nggak ada habisnya, tapi mau bagaimanapun itulah faktanya teman-teman. Saya sebagai pecinta, bisa dibilang penggiat alpukat, bareng teman-teman yang lain memang merasa berbagai rasa tentunya. Cuman tidak ada masalah menurut saya teman-teman. Kenapa? Saya selalu berbagi, mengedukasi, biar kita calon-calon petani, calon-calon pekebun itu akan lebih bisa bijak menyeleksi varian-varian yang menurut kita, menurut teman-teman memang dianggap layak dan pantas untuk kita tanam ataupun kita budidayakan. Oke teman-teman, nggak mau berpanjang lebar, seperti apa gambaran alpukat Pura Vida maksudnya, ini dia tampilannya dan seperti apa tes untuk rasanya. Kebetulan setelah 4 hari kemarin saya petik, untuk hari ini alpukat Pura Vida sudah masak ya teman-teman. Jadi review awal, selain dari bentukan yang nanti insya Allah saya sampaikan juga, review awal untuk alpukat Pura Vida tergolong varian yang cepat untuk kematangannya teman-teman. Untuk review keduanya, tampilan Pura Vida yang saya petik di sini jujur bisa dibilang alpukat yang tumbuh dan berbuah. Untuk data yang masuk ke saya beserta teman-teman, bisa dibilang buah kedua atau buah ketiga teman-teman, karena sebelumnya pernah saya dapatkan informasi dari teman dari Solo, beliau Kang Godrek sudah pernah petik dari lokasi beliau sama hasil top working teman-teman ya. Karena ini pendatang baru, memang untuk percepatan buah yang kita terapkan ialah sistem top working. Tapi sedikit pembuktian buat kita semua, untuk Pura Vida yang satu ini dia mau berbuah di tempat kita, di negara kita tentunya. Review awal, selain tadi dari review untuk penilaian kecepatan masak, review keduanya ialah untuk tampilan Pura Vida yang saya dapatkan dari mulai size itu memang belum maksimal, karena estimasi untuk berat buah yang satu ini itu di angka 500 ke 600 gram ya teman-teman. Nggak terlalu gede size-nya. Untuk tingkat kepanjangan juga sebelumnya saya pernah tengok varian Pura Vida ini untuk panjang, informasi yang saya dapatkan juga bisa di angka 50 bahkan lebih senti tentunya untuk tingkat panjangnya. Cuma untuk bentuknya sudah mirip-mirip teman-teman. Cuma tes rasanya seperti apa, kebetulan kita udah masak, saya pengen kasih lihat
karena takut juga teman-teman bosen ini lihat apa yang saya sampaikan. Seperti ini tampilannya teman-teman, alpukat Puravida. Bismillahirrohmanirrohim, saya buka, saya belah seperti apa kondisi dalamnya. Bismillahirrohmanirrohim. Puravida dari Nicaragua untuk pohon induk 66 mdpl, ini tumbuh di 350 mdpl. Dan seperti apa isi daging buahnya, ini dia. Bismillah, 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 mudah-mudahan sesuai ekspektasi kita teman-teman. Ini dia teman-teman, tampilan belahan alpukat Puravida yang ada di hadapan teman dan di hadapan saya. Untuk review awal, tampilan daging alpukat Puravida tergolong kuning teman-teman. Cakep tampilannya, tinggal bagaimana untuk tes rasanya teman-teman. Review dari awal untuk kupasan kulit Puravida setelah masak. Dia untuk kupasan kulitnya tergolong mudah teman-teman, dan punya ketebalan yang bisa dibilang nggak tebel dan juga nggak tipis, berarti masuk nominasi ketebalan kulit sedang ya teman-teman. Untuk tes rasa Puravida yang satu ini dari kualitas kadar air nggak tahu, atau mungkin curah hujan yang tinggi atau gimana, memang sedikit ada kandungan air teman-teman. Sama pada halnya jenis-jenis lain yang harusnya di momen musim kemarau itu dia sangatlah kering, tapi dimasuk edisi penghujan pun tetap, kalau menurut saya yang tadinya kering, ada sedikit tes air yang memang berada di daging buah alpukat itu sendiri. Apalagi ini Puravida belum pernah saya makan sebelumnya, cuma untuk review di awalnya itu masalah kadar air, ada sedikit kadar air. Cuman dari penilaian yang lain, Puravida tergolong masuk nominasi alpukat yang enak karena dia memang gurih, ada tes manis sangat tipis teman-teman, tapi pulennya dapat lengket teman-teman, menandakan untuk varian alpukat Puravida ini untuk kandungan minyaknya juga termasuk bagus ya teman-teman. Seperti ini tampilannya, daging kuning, kupasan kulit enak, edible portion karena memang alpukat panjang dan biji itu berada di ujung buah teman-teman. Seperti yang teman-teman tengok, ini dia tampilan dalam daging buahnya untuk Puravida. Seperti itu teman-teman review dari saya untuk alpukat Puravida. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang memang kepingin tahu untuk varian yang satu ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.